pemirsa Dokter Os, ketemu lagi nih sama Rangga Mela hari ini. Dan Rangga bakal nge-vlog lagi nih buat pemirsa Dokter Os semuanya. Dan hari ini Rangga nggak sendirian karena Rangga ditemenin sama psikolog cantik, gaul, kece, keren, kekinian. Ada Mbak Lisa. Hai Mbak Lisa. Nah sekarang kita berdua nih udah ada di SMA dan SMK Dharma Karya. Kenapa kita ada di SMA dan SMK? Karena hari ini Rangga itu akan membahas mengenai permasalahan yang ada di sekitar remaja yang berhubungan dengan sosmed, sosial media. Pemirsa Dokter Os lihat gak? Di belakang tuh ya, ini tuh, pada main handphone semua. Padahal ini tuh di sekolah loh. Masa mereka main handphone? Loh, kok bisa begitu? Yang deket jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Iya kan? Tuh, di sebelah situ juga. Wah, lagi narsis. Foto-foto, ini pasti jepret. Gadgetnya pokoknya nggak lepas ya. Sudah gitu di-upload. Yang di belakang juga, pemirsa Dokter Os. Tuh, di sebelah situ juga. Wah, ya gak ya? Ini sekolah apa kafe sih, apa mall? Yaudah, gimana kalau kita coba samperin? Oh, Gamal Audrey Cantika. Itu aja lagi bertiga. Hai. Kalian bertiga lagi ngapain sih? Kayaknya heboh banget, seru banget main handphone bertiga. Komen di Instagram. Coba lihat. Lu ngapain komen di Instagram gue? Tuh. Ika Rangga lucu banget, imut banget ya. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Tapi Mbak Lisa, emang rata-rata anak ABG sekarang tuh suka komen-komen di Instagram orang-orang, entah itu temennya, entah itu keluarganya, atau bahkan artis idolanya. Iya. Mulai dari komen membenci sampai suka. Nah itu tuh gimana tuh Mbak Lisa tuh? Ya kalau buat saya secara psikologis itu adalah hal yang wajar. Mereka kan remaja nih ya gitu. Dalam arti pada saat kondisi remaja tuh pengen ngelihat lingkungan luar, kemudian juga pengen tahu apa yang paling update. Kenapa? Ketika mereka tahu apa yang paling update, mereka masuk ke dalam teman-temannya ngobrolnya tuh nyambung. Gitu kan. Coba kalau misalnya Ari ya nanya, kenal Rangga enggak? Nah lo kan Ari kan sanggup kan? Gitu. Palingnya harus tahu seleb yang paling baru, berita paling baru. Jadi pada saat ngobrol si remaja ini nggak merasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Itu penting banget buat jati diri seorang remaja. Oh gitu. Berarti stalking itu ada alasannya juga sebenarnya. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga gitu. sebenarnya. Ini kan kalau stalking yang mereka bertiga, kayaknya dari tadi ada yang narsis banget di atas tuh Mbak Lisa. Tuh, foto mulu, cekrek. Mereka sebenarnya lagi main handphone, apalagi pacaran ya. Prilly, Aliando, Teguh Rasya, coba ke sini. Sini dong, kita ngobrol-ngobrol bentar. Oh yang di atas juga. Tuh ada juga yang bertiga, yuk kesini ya turun barengan kita ngobrol-ngobrol. Nah itu gimana nih Mbak Lisa kalau misalkan yang narsis gitu kan, kadang-kadang ada orang yang narsis tapi jatuhnya malah ke arah yang negatif. Betul gitu. Intinya sih segala hal sebenarnya adalah baik-baik saja asal sesuai dengan kadarnya. Kayak tadi stalking gitu ya, kalau hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan buat kita it's okay. Tapi ya. kemudian stalking yang mengganggu gitu kan, terus-terusan membombardir, kasih komen yang nggak benar, bahkan kemudian mungkin hadir ke rumahnya segala macam, ngintilin kemana-mana, itu menjadi stalking yang berlebih-lebihan dan tentunya bagus ya. membuat si yang diikutin nggak nyaman gitu. Narsis juga begitu. Dari sisi remaja sendiri gitu, narsis itu perlu loh, daripada minder gitu kan. Ada yang bilang bercandaannya begitu gitu. Dia percaya diri ya. Gitu. Nah ketika mereka kemudian percaya diri, berani untuk memposting segala macam, itu good banget. Apalagi dapat teman, itu membesarkan rasa kepercayaan dirinya mereka. Nah masalahnya kalau narsis mulu, foto mulu segala macam, kemudian akhirnya jadi punya halusinasi bahwa dirinya yang paling kece, Dunia paling sendiri keren, ya. punya dunia sendiri, itu yang menjadi tidak baik. Kalian tuh lagi pada ngapain sih? Lagi buka galeri habis selfie. Abis itu selfie-nya kalian upload, terus pakai status, terus ngomongin orang nggak? Kan satu sama lain ngomongin lagi. Ih, dia kok jerawatnya gede banget ya. Ih, kok dia kok nggak cakep ya. Depan orangnya bilang, indol kan? Bener. Suka gitu nggak sih kalian tuh sebenarnya? Kadang. Jujur loh dia. Itu biasanya karena apa kamu jadi ngata-ngatain? Kesel sama orangnya. Iya. Nah itu Mbak Lisa kayak apa sebenarnya? Ini adalah sebenarnya salah satu contoh gaya kepribadian orang yang pasif agresif. Jadi kepribadian itu ada banyak. Ada orang yang agresif, ada yang pasif, ada yang pasif agresif, ada yang asertif gitu. Orang yang pasif itu orang agresif itu bukan marah-marah aja dulu, ngomel aja terus kerjaannya, ngancem Kacau ya. gitu. Itu orang agresif.
Orang pasif itu diapain aja juga ya udah deh pasrah aja, memang saya patut diginiin segala macam, itu pasif. Nah orang pasif agresif tuh kayak kamu gitu, jadi di depannya oke gitu, di belakang tuh langsung cucut gitu. Nah tentunya ini tidak baik gitu kan, dalam batas tertentu gitu kan. Ini harus dirubah menjadi kepribadian asertif. Asertif itu adalah orang yang mampu untuk menyampaikan opini dan opini dan pendapatnya secara jujur dan baik-baik gitu. Nggak kayak orang agresif yang marah-marah tapi dia menyampaikannya dengan tegas gitu. Oh gitu. Nah Mbak Lisa, kalau di medsos sendiri tuh sebenarnya ada faktor bahaya nggak sih untuk remaja-remaja seumuran mereka nih? Bahayanya tentu saja ada. Oleh karena itu biasanya kan ada yang namanya pembimbingan dari orang tua, dari sekolah, dari yang pemuka agama mungkin gitu kan, dimana mereka sebatas apa nih boleh terus-terusan berada di sosmed gitu. Kalau misalnya 24 jam depan sosmed tentunya nggak bagus. Kapan mereka belajar, kapan mereka bersosialisasi, karena pada akhirnya yang paling penting itu adalah interaksi dengan sesamanya, bukan melalui sosmed doang gitu. Itu bahayanya. Tapi bagaimanapun juga kita nggak bisa memungkiri kita ada di dunia modern ya gitu. Kalau ada satu teman yang nggak punya sama sekali akun sosial media, pasti aneh banget nggak sih rasanya? Super juga jadinya. Banget, Pergaulan gitu. dan dunia luar. Nah, gue mau nanya dong sekarang. Tadi siapa aja yang suka narsis selfie? Semuanya. Anak masa kini. Semuanya narsis. Sebentar lagi pada nonton apaan ya? Lagi nonton mau masuk TV nggak? Cakep. Rame semuanya pada mau masuk vlognya Dr. Os nih. Siapa yang suka nabung terus udah gitu pergi makan ke restoran yang lagi hits di sosial media, terus makan padahal pesennya cuma kerupuk doang yang gratisan sama air putih, tapi demi foto-foto untuk di Instagram karena tempatnya Instagramable, akhirnya diupload. Siapa yang suka kayak gitu? Pencitraan. Kadang-kadang dia ngaku. Kenapa sih sebenarnya kamu suka melakukan hal itu? Apa karena pengen dianggap keren kah sama teman-teman kamu? Alasannya kenapa biasanya? Biar kekinian. Itu yang sebenarnya kalau buat saya narsisnya sudah mulai keterlaluan. Pada umur-umur mereka mungkin kalau buat saya belum sampai pada tahap itu ya, karena kan uang jajan masih terbatas. Terus juga orang tua ya masih ya. Gitu kan. Terus mungkin masih ada yang diantar jemput, jadi juga nggak bisa saya enaknya main pergi kemanapun. Cuman itu harus disadari oleh kalian gitu. Dalam arti kira-kira narsisnya ada keterlaluan nggak nih? Kalau sampai mengorbankan sesuatu demi terlihat keren, wow gitu ya di sosial media, berarti itu udah keterlaluan. Balik lagi gitu, apakah kita pengen dikenal orang bukan karena diri kita gitu kan? Apakah pengen dikenal orang sebagai orang yang keren padahal sebenarnya ngutang di warung gitu kan, nggak lucu juga. Jadi ketika mulai mengorbankan sesuatu gitu, itu namanya sudah narsis yang keterlaluan gitu. Oh gitu. Nah, Batasannya sih itu aja gitu. Teman-teman di sini kalau boleh tahu biasanya berapa lama sih nggak pegang handphone dalam sehari? Nggak bisa lamanya berapa menit? Nah itu gimana tuh anak-anak sekarang kan suka nggak bisa pegang handphone. Sama sih aku juga sebenarnya, karena kadang-kadang ada pekerjaan juga kan. Nah balik lagi, handphone itu kita hidup dalam dunia modern gitu. Handphone, gadget menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita gitu kan. Tapi apakah kemudian kita jadi meniadakan hubungan interpersonal yang sebenarnya? Apakah kemudian kita jadi melupakan tanggung jawab kita sebagai pekerja, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai siswa gitu. Nah itu yang menjadi batasan apakah ini sudah keterlaluan apa enggak gitu enggak. Oke. Nah sebelum kita berpisah hari ini, gimana kalau kita selfie bareng? Kalau gitu kita selfie pakai kamera Rangga ya. 1, 2, 3. Cantik lagi. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih teman-teman. Elisa, terima kasih banyak udah nemenin Rangga hari ini, sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk pemirsa Dr. Os. Nanti temenin Rangga lagi ya, lain kali kita jalan-jalan lagi Mbak Lisa. Dadah. Terima kasih pemirsa Dr. Os. Dadah. Dadah.